Jawab anak muda yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, setuju? Setuju. Jangan main-main dengan Bapak Yahweh. Ya, hati-hati saya bilang. Ini buat anak muda dulu saya buat anak muda dulu. Orang tua bisa kau bohongi dimanapun, karena engkau sekolah mungkin, engkau bekerja mungkin, orang tua nggak lihat, tapi Bapak Yahweh lihat. Bapak Yahweh melihat apa yang kamu buat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Apalagi Yesua melihat, itu lagu dulu anak-anak kecil sekolah Minggu. ya, nggak ada yang tahu di sini. Belajar tahu gampang, orang tua juga udah 3 anak lagi belajar tahu. Sekali lagi coba, mata Yesua melihat apa yang saya, baik yang baik, Baik yang jahat. baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat Jahat. Yesua. Iya. Nah itu orang tua, papi, mami, mama, papa boleh kau bohongi, apalagi semua bisa dibohongi, tapi Tuhan Yesus nggak bisa dibohongin. Betul? Jangan buat jahat ya. Sekarang semua di sini mau masuk sama Yim, mau? Ya. Oh, saya mau banget. Enak banget disamain itu nanti. Ya, yang tidak pernah terpikirkan oleh kita itu samain. Kalau mau masuk semua di tempat ini, makanya saya kasih judul daftar Elohim saat ini. Waspadalah. Ya, di televisi sudah ada nggak dulu? Ada nggak, Van? Waspadalah, waspadalah. Bang siapa namanya? Bang Napi, bukan Bang Nabi ya. Bang Napi. Nah, malam ini kita belajar. Banyak ayat yang saya kasih. Ya. Setuju nggak ngantuk? Setuju. Setuju bilang amin. Amin. Jangan ngantuk, ya. Rugi. Matius 24 ayat 42. Ayo, siapa yang mau cepat dengan mic-nya? Bacain, tolong. Saya pakai mic sekarang karena suara saya serak. Matius 24 ayat 42. Apa katanya? Matius 24 ayat 42 ya. Ah, Oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui kapan waktunya Tuhanmu datang. Berjaga-jagalah, karena nggak tahu kita kan kapan waktunya Tuhanmu datang. Itu kita nggak tahu. Awal tadi saya katakan, sebentar malam kita tidur. Anak muda, orang tua tidur. Jawab aja takut sih. Jangan takut dong. Santai saja, ya. Saya nggak menggigit kok, enggak. Ya. Anak muda, orang tua sebentar tidur. Di malam yang penuh dengan rahasia. Besok hidup atau tidak itu rahasia. Besok bapak ibu anak muda begitu tidur nih tak malam bisa ngeliat pelapon lagi, ya pasti kan pelapon. Kalau yang tempat tidurnya nggak loteng, kalau yang tempat tidur loteng pasti atasnya, bawahnya tempat tidur loteng. Bisa nggak kita hidup lagi? Belum tentu. Ya, makanya harus apa? Berjaga-jaga, karena kamu tidak mengetahui kapan waktunya Tuhanmu datang. Lewat pribadi atau lewat rencer pengangkatan secara global. Hati-hati ya. Itu waspada ya. 1 Petrus 5 ayat 8. Ayo Bu, siapa saja yang boleh cepat dapat baca. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah, berjaga-jagalah, karena musuhmu si iblis berjalan sambil mengaum seperti singa untuk mencari seseorang yang dapat ia telan. Nah, si setan itu berkeliling, mengaum, mencari mangsa yang dapat diterkam. Hati-hati. Sekarang walaupun kita
sudah manggil nama Bapa Yahweh yang benar, setan itu bekerja sangat jahat. Saya kasih tahu, ayo jangan sampai mau diterkam dalam lingkungan kita. Di tempat ini KPI Menora, kita harus bijak, dekat dengan Bapa Yahweh. Ya, ada 3 hal yang untuk kita tetap waspada. Saya kasih waspada 3. Ya, pertama, waspada, jangan tidur. Oh, jangan tidur. Waspada, jangan tidur. Ya, dengar firman Tuhan paling enak obat tidur ya. Oh, dengar daftar Elohim ya. Yang khotbah di sini siapa saja ngecoprak jemaat tidur. Wah, hati-hati loh. Nanti kayak si siapa? Etikus mati jatuh karena tertidur dengar firman. Poin pertama, waspada, jangan tidur. 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 4 sampai 6. Ayo. Namun kamu, hai saudara-saudara, kamu tidak berada dalam kegelapan, sehingga hari itu dapat menyegap kamu seperti pencuri. Terus 5 sampai 6. Kamu semua adalah anak-anak terang. Anak-anak terang Dan anak-anak siang. Anak-anak siang. Kita bukanlah anak-anak malam Yes. atau dari kegelapan. Yes, terus. Jadi kemudian kita jangan sampai Tertidur. seperti juga orang-orang yang lain. Sebaliknya kita harus berjaga-jaga dan sadar. Itu Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita tertidur. Kita ini anak terang bukan anak gelap. Jangan sampai kita hilang. Tertidur, cepat marah. Ya, ada lagi, ayo. Ribka Tania, apa tertidur? Rohaninya tertidur. Ayo, siapa? Pak Batiar, Pak Rudol. Hah? Nggak suka beribadah, tepat lagi. Terus ayo siapa? Ayo, tertidur. Tidak bisa menyembah. Ada lagi. Malas berdoa, diborong dengan Ibu Maria. Malas baca kitab suci. Hah? Hah? Iya. Saya nggak tulis ya. Saya nggak tulis. Aduh, ketika saya sudah bingung, saya tanya sama ini, nanya gimana sih ini kirimnya. Nah, ya. Tapi tetap baca semua. Itulah tadi jawaban ibu-ibu semua KPI Menora. Ciri-ciri orang tidur rohaninya. Yang paling malas ibadah. Waduh, gregetan saya sama orang yang malas ibadah. Ibrani 10:25 bilang begini, janganlah tinggalkan kebiasaan pertemuan-pertemuan. Betul nggak? Menjelang datangnya Bapak Yahweh. Kita jangan enak aja, mau kemana-mana bisa, tapi ibadahku sulit. Boleh minta air ya, Satu? Saya khotbah sampai jam 9 loh sekarang. Benar. Ya waspada semua. Kita pulang ke 10 boleh Om Roy. Enggak gitu ya. Saya bingung sama orang-orang yang malas ibadah. Tapi kalau untuk kemana-mana bisa, ibadah malas. Ya, bingung nggak? Bingung nggak Bu Maria? Bingung nggak? Ibadah malas. Mati mau masuk mana? Cengli nggak? Curang nggak? Curang lah. Boceng lila. Nggak gitu dong. Kalau kita mau masuk surga, ya jalanin semuanya ini. Ibadah, jangan tinggalkan ibadah. Baca firman, kitab suci, berdoa, berbuat apa yang Bapak Yahweh suruh berbuat. Yang anak muda,
Ayo patuh orang tua. Karena orang tua dan perwakilan dari Tuhan. Bagaimana bisa hormati Tuhan kalau tidak hormat orang tua? Saya kalau boleh bilang kepengen masih punya orang tua, kepengen saya. Tapi dua-duanya sudah pulang. Nah, yang masih punya orang tua, hormati orang tuamu. Itu salah satu hukum dari 10 perintah Bapak Yahweh, betul nggak? Nah, sekarang jangan tidur, waspada. Ya, setuju nggak? Waspada ini adalah kata perintah untuk bangun dari tidur rohani dan hiduplah dalam kebenaran. Nah, itu dia. Saya menghimbau semua di tempat ini, Bapak Ibu semua KPI Menora, ya, jangan anggap saya radio rusak. Ya benar saya ngomong. Kedengeran ya? Masih sanggup saya bicara tanpa mic. Kedengaran sampai belakang? Bi, kedengaran? Saudara jangan anggap saya radio rusak. Oh Michael biarin aja. Nanti hiji waktu, satu waktu kalau nggak dengar-dengaran dengan Gafar Elohim, nyamos ya. Saya kasih tahu aja. Jangan Bapak Ibu ya. Bukan. Siangnya itu bukan siang asar. Beda ya. Kalau kita tidak mau mendengar, nanti harus tahu akibatnya. Paham? Tahu. Makanya sungguh-sungguh waspada. Bangun. Bangkit dari tidurmu. Dari engkau punya malas. Bangkit. Banyak kita menulis. Waktu sebentar lagi. Mengantuk sebentar lagi. Bermalas-malasan sebentar lagi. Ada nggak semua di kitab ini? Ada nggak? Itu. Ayo. Jangan main-main. Ya. Saya kasih tahu aja semua. Pertama apa? Waspada, jangan apa? Jangan tidur rohanimu ya. Jangan malas baca firman. Jangan malas ibadah. Ayo. Berapa jauh sih ibadah? Nanti kalau dilarang lagi susah. Nanti kalau dilarang lagi pengen ibadah. Kalau pemerintah udah bikin, ini kan nggak masuk YouTube, nggak masalah, nggak di band-band ini mah, ya. Kalau pemerintah udah bikin rule, aturan lagi, ayo kunci kota alias lockdown. Kan kita alamin dulu, betul nggak? Semuanya pakai ini nggak? Iya kan? Zoom. Enak nggak pakai Zoom kalau ibadah? Jujur, enak nggak? Enak. Ya nggak enak lah. Makanya kalau lagi diberikan kesempatan kita sehat, ibadah. Tuh Om Henry tuh, papanya Pak Roy, setia loh dia. Tahu ya semua Om Henry ya? Tuh duduk di belakang, dia setia loh. Om Roy juga tuh, ya. Ayo. Jangan main-main, kan satu waktu pasti terjadi lagi. Kunci kota kan? Apa namanya tadi? Lockdown. Bisa loh terjadi lagi. Bisa. Ayo kalau udah gitu aja, gak enak ya ibadah pakai Zoom. Penyembah menyanyi gak enak ya. Kita kan masing-masing di rumah. Bilang gak enak. Tapi kalau giliran dibuka begini dibebasin, ibadah malas. Berapa jauhnya? Kota Bandung tuh kecil. Ya, betul gak? Kecil gak? Pasti semua ada kendaraan. Kalau nggak ada kendaraan, gampang nih pencet. Mobil bisa datang, motor bisa datang. Bener gak? Pencet ini. Alias Grab, Gojek. Tergantung Anda mau apa tidak. Tertidur atau tidak. Nah itu. Jangan tidur ya. Bangun ya. Satu. Saya nggak lama-lama saya. Biar mateng aja semua di sini ya. Yang kedua, waspada, mempersiapkan hidup. Waduh, apa ini? Waspada mempersiapkan hidup apa nih?
Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Kisah ketawa. Pak Tiar, bisa jawab? Hah? Kudus, hidup yang benar. Jubah dijaga. Ayo Lydia. Namanya udah hidup. Benar tadi salah satu. Waspada dengan kenyamanan hidup dan dengan cara kita melayani. Ayo perhatikan hidup. Ya, jangan kita seenaknya hidup. Seenaknya menganggap Tuhan Yesus itu seenaknya. Sekali lagi, saya masih kuat, saya masih hebat, banyak duit, orang tua saya banyak duit, saya banyak duit, hidup begitu. Akhirnya lupa dengan Tuhan Yesus, sampai menyangkal Tuhan Yesus. Nanti saya kasih contoh, ya, kebanyakan berkat atau hidup dalam kelimpahan membuat kemalasan, ya, dan tidur kembali lagi tadi tidur secara rohani. Demikian juga mereka yang hanya menuruti atau memuaskan keinginan hatinya dalam kesenangan duniawi, tidak memikirkan hal yang lain karena mereka ada di bawah kuasa keacuhan. Itu cuek aja, saya masih sehat, saya masih kuat, saya masih banyak duit, cuek aja. Tuhan diatur sama orang-orang yang begitu. Ada muridnya satu yang dia tidak perhatikan hidupnya, padahal dia dekat sama Bapak Yahweh, Tuhan Yesus satu. Sampai dia 3 kali menyakiti hati Tuhan Yesus. Siapa dia? Hah? Iya, sama, semuanya benar. Kepa, bahasa Ibraninya, ya, Petrus, tulisan di kita, ya. Dia menyangkal dong. Coba bayangin, apakah dekat dia dengan Tuhan Yesus? Dekat nggak dia? Dekat loh, banget dekat. Sampai tentara Romawi mau tangkap Tuhan Yesus. Kepa berbuat apa? Potong telinga prajurit. Malkus namanya. Potong telinganya Malkus. Iya. Yang dipotong namanya Markus kan? Malkus. Ya pokoknya saya bilang tentara aja dipotong. Namanya ya jadi sama ya. Dia bela loh Tuhan Yesus. Tuh Kepa, Petrus. Tapi saat itu ketika Petrus gagal mentaati perintah Yesus, menyebabkan dia jatuh dalam penyangkalan 3 kali terhadap Yesus. Betul? Sebelum ayam berapa kali? Ya, makanya saya berarti hidup kalian. Justru saya mau ngetes ini. Makanya waktu yang pernah ke Israel, itu dulu kita zaman dulu dibilangnya apa? Ayo kita pergi ke bukan sofa, ayam berkokok. Pernah nggak dibawa ke sana nggak kemarin? Nggak sempat ya? Enggak. Itu kita pergi berapa kali? Baik, mempersiapkan hidup, ayatnya tadi di mana? Hah? Ayatnya? Belum. Belum. Ya. Nah, dulu kita dibawa ke sana. Padahal bukan ayam berkokok. Apa? Sofa. Nah, kita lihat kehidupan Petrus. Dia dekat loh. Kemana Tuhan Yesus? Dia ada. Ya, seperti kita lah. Iri. Tapi begitu ada seorang, ayo Matius dah. Pak Guru minta ayat. Yuk. Di Matius aja dulu deh. Matius 26. Kan saya ceritakan Kepa dulu. Matius 26. Matius 26 69 sampai 75. 69 sampai 75. Ayo.
Ujuk-ujuk. Ya, Petrus menyangkal Yesua. ya. Dan 69, dan Petrus sedang duduk di luar aula. Maka datanglah kepadanya seorang perempuan pelayan seraya berkata, engkau juga ada bersama Yesua, orang Galilea itu. Ayat 70, akan tetapi dia menyangkal di depan semua orang dengan mengatakan, aku tidak mengerti, engkau katakan apa. Ayat 71, dan ketika dia keluar ke pintu gerbang, yang lain melihatnya dan berkata kepada mereka yang ada di sana, dia ini juga ada bersama dengan Yesua orang Nazaret itu. Ayat 72, dan dia menyangkal lagi dengan sumpah, aku tidak mengenal orang itu. Ayat 73, dan beberapa saat sesudah itu mereka tengah berdiri di situ sambil mendekat berkata kepada Petrus, sesungguhnya engkau adalah dari antara mereka juga, karena cara bicaramu membuat orang kentara. Ayat 74, kemudian dia mulai mengutuk dan bersumpah, aku tidak mengenal orang itu, dan tiba-tiba berkokoklah ayam jantan. Dan teringatlah Petrus akan perkataan Yosua ketika berkata kepadanya, sebelum ayam jantan berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dan sambil keluar ia menangis dengan sangat sedih. Jelas? Ini ayam berkokok sebenarnya bukan ayam berkokok ya. So far, sangkakala. Ya. Nah, lihatin coba. Seorang Petrus, lihatin. Ya, dia menyangkal. Dia malu dong. Sekarang saya nanya Bapak Ibu di tempat ini, kalau ada orang yang mengenal Bapak Ibu, ih, pengagum Bapak Yahweh ya? Jawabnya apa dong? Iya dong. Hah? Pasti, iya dong. Terus ada lagi nggak? Haleluya. Haleluya, terpujilah Bapak Yahweh artinya. Ada lagi nggak bagian belakang? Ibu Mima. Apa? Ibu Mima. Itu kan orangnya Bapak Yahweh. Gimana jawabnya? Hah? Apa? Amin. Pak Abraham apa jawabnya? Amin. Om Bruno. Betul. Beta so nyanda GPIB. Beta mempelai Bapak Yahweh. Jadi jangan pernah malu ya. Kalau Anda malu, kalau Bapak Ibu semua malu, kitab suci menulis Bapak Yahweh pun akan malu mengaku kita. Ngeri ya? Ngeri nggak? Jangan. Betul. Ini memang jemaat saya paling kecil, tapi dia benar-benar berita. Saya nyimpang dulu sedikit. Dia nggak pernah manggil lagi nama Asus. Makanya di sini saya katakan jangan panggil nama Asus. Ya, kita harus lihat dia. Waktu itu dia nggak tahu. Istri saya bikin satu lagu buat dia. Ini intermezzo dulu ya. Masih panjang, masih 3 jam lagi khotbah. Ya, istri saya bikin lagu ini. Caroline anak cantik. Caroline yang paling cantik. Terus Caroline anak. Dulu dia sebut, karena kan dulu dia sebut yang dulu. Begitu kita jelasin, bukan itu. Caroline anak Bapak Yahweh sampai sekarang. Ayo Caroline anak. Tuh. Dengar nggak? Iya, tepuk tangan. Beri kemuliaan buat Bapak Yahweh. Makanya tadi dia tuh pukul-pukul itu saya biarin aja. Satu saat yang pemain drum biar aja. Ya. Nah itu. Sekarang Bapak Ibu jangan pernah malu. Yang kerja di tempat kerja jangan malu. Yang kuliah jangan malu. Ripka anak saya kuliah tuh di Unpar. Dia gemakan Bapak Yahweh. Temannya semua tahu, selalu disuruh doa Ripka. Anak muda lebih enak dikasih tahunya, lebih ngerti, ininya lebih jalan.
Kalau orang tua kan, wah ngapain temenin ko Michael? Jangan mau diajak-ajak si Lima. Jangan mau ditelepon si Maria. Jangan mau, dia tuh sesat. Dia tuh saksi Yehova. Itu orang tua tuh banyak gitu. Kalau anak muda ngerti, lebih cair otaknya. Gak apa-apa, itu kan memang namanya Bapak Yahweh. Memang namanya Bapak Yahweh. Tuh Ribka tetap disuruh doang. Gak pernah malu loh dia. Betul gak dek? Suaranya dek, betul gak dek? Betul. Gak malu dia. Unpar kan itu, Unpar Kristen Katolik. Katolik. Dia gak malu. Jangan pernah malu Bapak Ibu semua. Saya pun gak malu-malu. Ribka juga gak malu. Saya salut juga pada dia. Kalau kita makan keluar kan, di satu tempat, dia berdoa kencang-kencang, Bapak Yahweh. Ini Bapak Yahweh suka sama orang yang di sini. Ada yang malu nggak kalau lagi makan rumah makan berdoa? Ada. Jujur aja. Sampai nggak doa, tahu saya. Jangan malu, saya juga kencang-kencang, Bapak Yahweh, terima kasih Bapak Yahweh. Nah iya, kita bisa makan, bisa minum. Pohon bertiga 8 bilang kita bisa makan, bisa minum, bisa menikmati apa yang dari jelilah kita itu datangnya dari Bapak Yahweh. Ada jangan bangga yang keringat saya, jangan seperti di Eropa sana. Saya banyak duit itu karena jerih payah saya, keringat saya. Bahaya itu. Ntar malam diambil nah, Bapak Yahweh, game over. Ya, jadi jangan seperti Kepa, Petrus. Dia menyangka, ya. Jangan cinta kepada dunia yang menawarkan kenyamanan hidup, yang mengakibatkan kita jauh dari Tuhan, jauh dari kedamaian, jauh dari ketenangan. Kedamaian dan ketenangan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Orang banyak duit belum tentu damai hatinya, betul? Belum tentu. Saya nggak bilang Bapak Ibu jangan banyak duit ya, enggak. Ya, banyak duit yang dari Bapak Yahweh itu kita bisa damai. Itu waspada, mempersiapkan apa? Hidup. Jangan malu ya. Lihat, cek hidup kita setiap saat. Kan saya pernah khotbah di sini. Check up, pernah nggak? Ya, pernah ya. Cek. Lebih lagi, fokus. Persiapkan kita sungguh-sungguh, jangan main-main. Mau saya contohkan fokus? Ya, saya minta tolong diragain. Siapa yang mau bantu saya? Seorang laki-laki. Siapa? Wah, puji Bapak Yahweh. Gak usah, di situ aja. Nanti jalan dari ujung ke ujung ya. Sebentar. Ini ada ini nggak? Ada. Ada? Iya. Ini biar lebih masuk ke ininya. Saya minum dulu sedikit ya. Udah setengah belum? Udah. Udah setengah. Saya coba pakurnya jalan dari ujung situ. Pegang ini. Pegang ini. Dari ujung situ sampai ujung sini jalan. Bawa air itu. Bawa air itu ke sini. Ya. Wah, asik kan? Wah, di atas ini. Ya, bagus. Bisa lari enggak? Ada. Lari pun bisa coba balik lagi ke situ. Lari. Bebas. Mau lari, mau jongkok, mau lompat. Airnya nggak boleh jatuh ya syaratnya. Wah, kelihatan kan? Ya. Cepat lagi jalannya. Dia di atas airnya ya. Air separuh ya. Sini Pak, lagi Pak. Udah, Bapak diam sini. Air masih banyak kan Pak? Banyak ya? Sini Pak. Nggak boleh tumpah
tes pun. Jangan desa. Kita lihat cara jalannya. Tadi kan begini kan? Wah, bisa padonci bisa. Hah? Bisa kan? Bisa. Goyang ya? Bisa pokoknya. Sekarang Bapak bawa nggak boleh tumpah. Jalan, nggak boleh tumpah ya. Lihat matanya lihat. Udah Pak, sampai situ aja. Udah taruh Pak. Saya nggak ahli kalau ahli Pak. Udah Pak, taruh aja. Iya, Pak. Begini Bapak Ibu semua. Yang pertama, ya, kalau orang yang nggak fokus, dia separuh mengasihi Bapak Yahweh, hidupnya masih nggak fokus. Lihat, dia nggak lihat dong. Tadi bawa airnya nggak lihat dong. Bisa jalan berapa kali? Itu contoh yang nggak fokus. Seenaknya, Bapak saya nggak menyinggung Bapak loh. Ini contoh loh Pak. Cuma peraga tadi Bapak. Orang yang nggak fokus, ya mau ngapain ya? Dinamain seenaknya aja dia bisa jalan. Nggak akan berubah. Setengah orang nggak fokus ya seenaknya. Berkata seenaknya, berpikir seenaknya, kelakuan seenaknya, ke gereja seenaknya, mengatur Tuhan bahkan seenaknya. Mau gue. Semua gue. Ya. Jangan pertamai kita. Kita harus penuh. Kalau orang yang penuh katanya punya roh, yang gue Elohim, tapi nggak penuh tuh begitu. Bisa kemana-mana. Waktu ibadah nggak ibadah. Membuat kekejian bagi Bapak Yahweh dalam hal apapun. Karena setengah rohnya. Jelas. Tapi kalau kita fokus dengan Bapak Yahweh, roh kita full. Ikut aturan Bapak Yahweh. Hukum pertama apa? Kasihilah Bapak Yahweh dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap betul kan? Itu contoh yang penuh. Kalau hidup kita fokus dan penuh dengan roh Bapak Yahweh. Hati-hati nggak? Bersegalanya hati-hati nggak? Berbicara hati-hati nggak? Tadi lihat peragaan yang diragakan dengan Pak Pur. Hati-hati nggak dia bawa itu? Hah? Yang pertama dia nggak lihat airnya di jalan. Contoh orang yang setengah dengan Bapak Yahweh, cuek aja. Mata dia tidak tertuju kepada Bapak Yahweh. Begitu orang yang sungguh-sungguh penuh dengan roh Bapak Yahweh, dia melihat fokus, berkata tidak sembarangan, berpikir tidak seenaknya, berjalan dengan ketentuan Bapak Yahweh. Apapun semuanya Bapak Yahweh. Itu orang yang fokus. Saudara mau yang mana? Ya itu, fokus. Angkat ya cerita tadi ya. Fokus ya. Pikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru pikir. Coba belajar, kita semua belajar. Ya. Simpel peragaan tadi, contoh. Nah, yang ketiga. Waspada terhadap pengajaran sesat. Dulu ya kita kan dibilang sesat sekarang, betul nggak? Sekarang kita balik. Kita waspada terhadap pengajaran sesat. Saya tidak mau membawa apapun yang di luar sana, organisasi apapun, tidak. Saya cuma katakan, yang menyesatkan pengikut Bapak Yahweh adalah orang yang panggil Bapak Yahweh. Masih ulangin lagi?
Atau jemaat coba ulang. Apa? Iya. Jelas. Yang menyesatkan pengikut Bapak Yahweh adalah yang memanggil Bapak Yahweh. Itu. Hati-hati dengan ajaran-ajaran yang mengatakan nggak masuk surga kalau nggak berjamaah setiap hari. Hati-hati. Jelas? Kalau ada ayatnya saya pasti berjamaah di tempat ini. Ya? Banyak orang bimbang di sini. Orang di pressure ditembak begitu kok. Orang yang rohnya separuh tadi, kayak peragaan tadi. Iya ya, saya nggak akan masuk sama aja loh. Kalau nggak perjamuan, betul apa betul? Buktinya banyak yang berpengaruh. Ini sesat. Saya katakan. Saya nggak takut beritakan kebenaran karena tidak ada di kitab. Kita harus semua berdasarkan kitab suci. Puji Bapak Yahweh, tempat ini setia semua dengan aturan kitab suci. Amin. Walaupun ada orang kita juga yang minggir, ya please aja. Tapi tetap kita juga doakan mereka biar Bapak Yahweh membukakan pikiran yang benar, hati nurani rohani yang benar. Orang yang separuh iring Tuhan, dia pasti dong. Betul nggak? Takut nggak kira-kira separuh? Iya, diancamnya nggak masuk pengangkatan, nggak masuk surga, diancamnya. Itu aja pengajaran sesat, kita harus hati-hati. Matius 7 ayat 15. Matius 7 ayat 15. Ayo. Matius 7:15. Namun waspadalah terhadap nabi-nabi palsu Yes. yang datang kepadamu dalam pakaian bulu domba, Yes. tetapi di dalamnya mereka adalah serigala yang buas. Serigala yang buas. Hati-hati. Itu aja. Ya semua udah tahu lah ya. Saya nggak ceritakan lagi kalau hal ini. Ya. Nabi-nabi yang mengaku nabi, ini kitab suci nih. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dalam pakaian bulu yang mengaku nabi. Ya, saya pokoknya nggak cerita lagi. Kitab aja kita dasarnya kitab. Ini ada. Bukan kata saya, kata kita. Matius 24. Ayat 4 dan 5. Ayo. Ayat 4, dan seraya menanggapi Yesua berkata kepada mereka, perhatikanlah jangan menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang atas namaku dengan mengatakan, akulah Hamasiah, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, itu ya. Perhatikanlah janganlah seorang pun menyesatkan kamu. Lihat, mengaku. Jelas kita udah tekan kontrak ya. Bapak kita siapa namanya? Yahweh. Yang kencang siapa? Yahweh. Menjelma jadi manusia siapa namanya? Titik. Bapak Yahweh dan Yesus Masiah. Bukan Yehova, Yahasua, Yahweh segala macam saya nggak sebut ini. Bukan. Ini ada yang ngotot begitu. Bukan. Yahasua, apa lagi? Yehova, apa lagi nih? Banyak tuh.
Bukan itu, bukan. Papa Yahweh yang ada di dalam nama Adonai Yeshua Allah. Titik. Kayak ditulis sini. Perhatikanlah, janganlah seorang pun menyesal dari kamu. Sebab banyak orang akan datang atas namaku dengan mengatakan